Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6B yang ibu sayangi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita masih membahas tema, dan pada kesempatan ini ibu akan mengulang kembali pembelajaran rangkaian listrik seri dan paralel. Kemarin sudah sempat kita bahas di pembelajaran sub tema 1 ya anak-anak sekalian. Hari ini akan kita ulang kembali apa sih itu rangkaian seri dan rangkaian paralel, apa saja sih perbedaannya. Dan ibu ingin anak-anak bereksperimen pada kesempatan ini untuk membuat rangkaian seri dan paralel. Silahkan disimak pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa berdoa, jangan lupa laksanakan salat duhanya. Selamat belajar. Perbedaan rangkaian seri dan paralel. Listrik menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang tidak lagi bisa dipisahkan. Keberadaan listrik memegang peranan penting untuk mendukung semua kegiatan manusia. Namun, masih jarang yang tahu mengenai perbedaan rangkaian seri dan paralel yang ada pada sistem kelistrikan. Anak-anak lihat, di atas gambar ada rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Rangkaian seri disusun secara sejajar, namun rangkaian paralel disusun secara berbanjar. Nah, perhatikan di sini ada beberapa contoh perbedaan rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Perhatikan ya anak-anak sekalian, ini adalah beberapa contoh bentuk rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Rangkaian seri disusun secara sejajar, perhatikan pada ruas kiri. Sedangkan rangkaian paralel itu disusun secara berbanjar atau berbaris ke depan. Nah, berikut sedikit petunjuk tentang rangkaian lampu paralel sederhana. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Itu kelebihan dari rangkaian paralel. Nih, perhatikan rangkaian seri yang ada sebuah putihnya dan rangkaian paralel yang di bokong kuning. Nah, pada kesempatan ini ibu akan memberikan sedikit contoh membuat rangkaian seri. Apa-apa saja yang kita butuhkan di sini, anak-anak perhatikan. Ketika membuat rangkaian listrik, kita membutuhkan yang pertama adalah batu baterai. Nah, alat yang kedua adalah bohlam kecil atau bisa menggunakan bohlam besar juga, tergantung keadaan yang ada. Yang ketiga, kita membutuhkan saklar berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan listrik. Kemudian gunting, di sini berperan untuk memotong kabel. Nah, yang selanjutnya ada kabel. Kita juga membutuhkan kardus untuk alas batu baterai kita dan juga selotip kabel. Nah, bagaimana sih langkah-langkah yang harus kita lakukan? Langkah yang pertama, anak-anak bisa merekatkan baterai dengan selotip. Nah, setelah direkatkan, ingat ujungnya harus berbeda. Negatif positifnya rekatkanlah pada kardus. Setelah itu anak-anak bisa memotong kabel dan kupas bagian ujung kabelnya. Setelah mengupas ujung kabel, anak-anak dapat menyambungkan kabel dengan fitting bohlam. Ini bertujuan untuk menjalankan arus listrik. Nah, setelah itu sambungkan kabel dengan saklar. Apa itu saklar? Ya, saklar tadi adalah alat yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan arus listrik sehingga bohlam hidup dan mati. Dan yang terakhir, pasang bohlamnya. Setelah bohlam terpasang dengan sempurna dan anak-anak sudah tepat menghubungkan arus listriknya ke baterai, maka sambungkan kabel dengan baterainya. Setelah itu kita bisa melihat apakah kita sudah bisa menghidupkan lampu dengan saklarnya. Jika percobaan anak-anak benar, lampu akan hidup ketika saklar di-on-kan. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi adalah contoh eksperimen sederhana dari membuat percobaan rangkaian seri sederhana. Silahkan anak-anak, hari ini mari kita bereksperimen ya. Buatlah percobaan rangkaian seri ataupun rangkaian paralel. Silahkan anak-anak coba salah satu saja, boleh seri, boleh paralel. Manfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kalian. Tidak harus sama seperti contoh yang ibu buat dalam video ini. Anak-anak boleh mencari dari berbagai sumber. Silahkan kalian membuat salah satu rangkaian seri ataupun paralel. Silahkan manfaatkan benda-benda ataupun bahan-bahan yang ada di rumah kalian.
Tidak perlu beli, tidak apa-apa, gunakan batu baterai dari senter ataupun benda-benda lain yang ada di rumah. Kalian boleh meminta bantuan orang yang lebih dewasa, orang tua kalian maupun kakak-kakak kalian. Silahkan di video ketika pembuatan dan juga hasilnya difoto. Proses pembuatan yang kalian video ataupun hasil yang sudah kalian buat silahkan difoto dan dijatrikan ke WA Ibu. Terima kasih. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kehidupan kita semua. Ibu akhiri, semoga hari kita selalu sehat walafiat dan selalu menyenangkan. Salam sehat selalu, semangat belajar selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.